telah menyenangkan hati Tuhan, pujian penyembahan. Saya percaya terobosan kemenangan mujizat akan terjadi ketika kita datang dengan penuh dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan message singkat di pagi hari ini. Saya ambil di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 1 dan seterusnya. Saudara, coba kita baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Saudaraku, pasti kita sudah mengenal cerita Sakeus. Dari sekolah minggu kita sudah diajarkan ada lagu yang berkata, hai Sakeus, orang pendek, kecil besar, kecil lupa saya juga. Ia naik di pohon ara, hendak melihat Yesus. Nah, itu lagunya. Aku sekolah minggu saya ingat kita sudah belajar tentang cerita Sakeus. Jadi di sini di firman Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan di sini bahwa Sakeus, kalau kita arti dari nama Sakeus adalah murni dan yang saleh. Tetapi saudaraku, kita tahu bersama di cerita Alkitab awalnya, cerita Alkitab bahwa Sakeus tidak sesuai dengan artinya, sifatnya tidak sesuai dengan nama aslinya, yaitu nama asli murni dan saleh, tapi kehidupannya berbeda dengan nama aslinya. Saudaraku, kita tahu bersama firman Tuhan berkata bahwa di sini dia Sakeus adalah kepala pemungut cukai dan dikenal sebagai seorang yang kaya karena hasil pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Wah, pekerjaannya yang tidak sesuai dengan nama dia sebenarnya. Tetapi saudaraku, dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi dengan jabatannya sebagai kepala pemungut cukai dan orang kaya, ia mempunyai, tapi di situ dikatakan bahwa Paulus itu seorang pemungut cukai dan dia orang kaya. Tapi saudaraku, firman Tuhan menjelaskan bahwa hatinya ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi bicara dari di sini dikatakan bahwa hatinya ingin sekali, kayak misalnya tentu waktu dia naik pohon ara itulah hatinya ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Jadi dari cerita walaupun pekerjaannya, sifatnya tidak sesuai dengan nama aslinya, tapi firman Tuhan katakan bahwa hatinya ingin, di sini dikatakan bahwa tetapi hatinya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, sungguh luar biasa, karena tentu seperti lagu tadi kita sudah tahu bahwa Sakeus adalah orang yang pendek. Nah, untuk bertemu dengan Yesus dia harus naik ke pohon ara. Tapi saudara-saudara, dijelaskan di sini bahwa Sakeus ini diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa walaupun orang berbondong-bondong sampai dikelilingi orang, tapi dia berusaha, hatinya berusaha. Bicara sebenarnya ini cerita bahwa walaupun banyak halangan, bicara bondong-bondong, walaupun masalah terlalu banyak, tapi kita ingin sekali mencari Tuhan, ingin sekali bertemu Tuhan seperti Sakeus, sampai dia naik ke pohon dan dia bertemu dengan Tuhan. Ini adalah upaya dia untuk berjumpa dengan Tuhan, saudaraku. Dan tentunya di firman Tuhan dikatakan bahwa akhirnya hidupnya berubah. Hidup dari Sakeus berubah dan dipulihkan. Nah, karena firman Tuhan jelas dikatakan bahwa kita paling baca di firman sebelumnya bahwa Yesus datang mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Nah, ketika Yesus melihat hati Sakeus, di sini katakan
Kayak misalnya begini, ketika ibunya melihat anaknya kembali, hatinya merasa gimana seorang ibu? Merasa bahwa anak saya sudah bertobat. Dia merasa senang dan dia rasa sukacita yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Hatinya senang banget. Baru di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus, misi dia datang ke dunia ini adalah mencari orang-orang yang terhilang, saudaraku. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di firman Tuhan selalu dikatakan bahwa dimanapun Yesus dimanapun Yesus pergi pelayanan, hatinya peka terhadap orang-orang yang hilang. Dia merasa di firman Tuhan dikatakan bahwa dia merasa ada belas kasih, dia merasa kerinduan, bahwa belas kasih itu bukan berarti karena dia memberkati, karena kita menyumbang, itu termasuk, tapi bukan berarti ini bicara tentang Tuhan Yesus setelah dia melihat ada orang-orang yang belum mengenal dia berdosa, hatinya peka, belas kasih. Nah, ada belas kasih dari Tuhan Yesus untuk menolong mereka, orang-orang yang belum percaya Yesus, tentu merangkul mereka dan berdoa buat mereka, saudaraku. Nah, seperti yang terjadi pada Sakeus, oleh karena Yesus melihat hati Sakeus untuk rindu bertemu dengan dia. Artinya, saudara-saudaraku, Sakeus merasa haus. Dia respon, dia ada upaya untuk ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus melihat hati dari Sakeus itu. Nah, di sini di Alkitab dikatakan bahwa di mata Tuhan, Sakeus adalah pribadi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita bisa baca di dalam firman Tuhan yang dari Lukas 19 dan seterusnya. Dan di firman Tuhan dijelaskan juga bahwa di mata Tuhan Yesus, Sakeus adalah pribadi yang tekun dan tidak menyerah dapat melihat. Dia berusaha, ya kan, kita sudah lihat ya, berusaha untuk mencari sampai naik ke pohon karena dia pendek, saudaraku. Nah, dia juga Yesus melihat hati Sakeus, di mana Sakeus mempunyai pribadi yang merespon panggilan Yesus dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika dia bertemu, bagaimana dia turun dan ketika Yesus sampai ke tempat, ia melihat dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Jadi respon Sakeus langsung turun. Makanya Tuhan melihat hati Sakeus. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita kiranya kita seperti Sakeus meresponi panggilan Tuhan. Nah, karena orang Tuhan melihat hati kita, bukan melihat kita orang kaya, melihat kita orang pintar, bukan melihat kita cantik enggak. Di mata Tuhan yang namanya itu tidak ada. Ya, yang Tuhan lihat adalah bicara hati kita, saudaraku. Dan kalau kita baca seterusnya dikatakan bahwa Sakeus, Tuhan melihat Sakeus karena Sakeus adalah pribadi yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Di firman Tuhan dikatakan bahwa dia menggantikan rugi karena pemungut cukai kan dia. Dan di sini di firman Tuhan dikatakan respon Sakeus, dia ingin berubah, bertobat, ingin kembali hidup yang baru. Jadi itulah yang dilihat Yesus, respon Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus melihat hati Sakeus. Dan itulah, saudaraku, kalau kita baca di sini, wah, luar biasa cerita tentang Sakeus, bagaimana dia dahulu yang nggak benar, tapi ketika kerinduan ingin berjumpa dengan Yesus, maka dia diubahkan dan dipakai Tuhan luar biasa. Begitu juga dengan saudara dan saya. Masa lalu tinggallah berlalu. Saat ini Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk datang kepada Yesus, untuk memberikan hati kita meninggalkan hidup yang lama dan mau mencari Tuhan yang sesungguhnya, artinya bertobat dan ingin berjalan bersama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Oleh sebab itu, kalaupun saudara seperti Sakeus dan saya seperti Sakeus pagi hari ini, mari kita bangkit karena Tuhan mencari orang-orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Dia bertanggung jawab atas kesalahan dosa-dosa kita di kayu salib. Dia udah korbankan kita. Sehingga saat ini, saudara, ketika kita mau benar-benar dengan Tuhan Yesus, mau mengikuti panggilan Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan, saya percaya pagi hari ini kebaikan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan Tuhan, kita akan menerima pemulihan yang dari Tuhan, tentunya pemulihan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita bersama Tuhan, ketika kita mau bertemu dan kembali ke hidup yang lama, ke hidup yang baru, tinggalkan hidup yang lama, maka firman Tuhan dikatakan kita akan menerima terobosan, kemenangan, pemulihan. Saya nggak tahu masalah saudara apa, tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, ingin bertemu, ceritakan kepada Tuhan setiap dosa kita atau apa sebenarnya, maka Tuhan berkata, maka akan terjadi pemulihan buat saudara dan saya. Intinya, kita akan menerima mujizat yang tidak dapat dibayar dengan apa, karena kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini seperti Sakeus dikatakan bahwa pribadi yang Tuhan senang sama Sakeus adalah pribadi yang menerima keselamatan, karena Sakeus mendapat keselamatan dan pemulihan dari Yesus, karena Sakeus adalah keturunan Abraham. Nah, Sakeus adalah keturunan Abraham dan kita juga adalah keturunan Abraham. Apa yang terjadi kepada Sakeus terjadi buat kita juga, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa yang ada di dalam kita, yaitu hati kita, bukan apa yang ada di luar kita. Oleh karena itu, kerendahan hati, kehausan dan kesungguhan untuk mencari Tuhan dan datang kepada Tuhan akan membuat kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, dan menerima pemulihan yang dari Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Jadi pagi hari ini Tuhan menginginkan saudara dan saya, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan melihat hati kita, dan kiranya ketika Tuhan menerima panggilan Tuhan, Tuhan melihat ketika kita berjumpa dengan Tuhan ada pemulihan, ada pertobatan. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mengajak kepada saudara dan saya untuk kembali. Mari, biarlah hati kita benar-benar menerima Yesus menjadi juru selamat kita, agar supaya ketika kita bertemu dengan Yesus dengan haus, dengan kerinduan seperti Sakeus, maka saudara dan saya akan terjadi terobosan di dalam kehidupan saudara dan saya, baik itu dalam mujizat keluarga, mujizat pelayanan, mujizat pekerjaan. Firman Tuhan katakan akan terjadi terobosan ketika kita haus datang kepada Yesus, rindu panggilan Tuhan dan sebagainya. Saya tantang pagi hari ini, mulai saat ini, yuk kita sama-sama mencari wajah Tuhan lewat doa pujian. Kita nggak susah bayar, Tuhan nggak minta bayaran, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka karya Tuhan akan bekerja.